Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini aku akan share beberapa resep donat super empuk, super lembut, recommended semuanya. Udah berhasil dibuktikan oleh teman-teman subscribers Dapur Umi. Bahkan mereka sukses berjualan dengan beberapa resep donat-donat ini. Mulai dari yang paling mudah tanpa ulen, yang ekonomis tanpa telur, sampai yang premium dan semi premium juga ada. Teman-teman bisa pilih sesuai kebutuhan, dan sekarang langsung aja kita simak sama-sama. Di video kali ini kita akan membuat donat super lembut dan super empuk. Enak banget, cocok banget buat pemula karena ini tanpa diulen sama sekali. Simak videonya sampai selesai dan ikutin step by stepnya dengan benar. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, kita akan melelehkan 30 gram atau 2 sendok makan margarin. Lelehkan di api sedang sampai margarin meleleh. Aku pakai Cosmopan seri stain cookware. Satu set udah dapat 3 pan yang bisa ditumpuk tanpa khawatir baret. Nah, ini udah meleleh. Kemudian kita angkat dan masukkan ke dalam wadah tahan panas. Bisa gelas besar, bisa juga mangkuk. Masukkan 30 gram atau 2 sendok makan gula pasir. Ini kita aduk sebentar. Tambahkan 130 ml susu cair full cream. Aduk sampai gulanya larut. Gulanya harus benar-benar larut karena nanti kita nggak ngulen sama sekali. Kalau gulanya udah larut, masukkan 2 kuning telur. Aduk sampai tercampur rata. Kalau udah rata, masukkan 1 sendok teh ragi instan. Aduk sebentar. Dan sisihkan. Siapkan wadah cukup besar. Masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi. Karena tanpa diulen, biar serat roti di donatnya banyak, jadi gunakan tepung terigu protein tinggi ya. Tambahkan 1/4 sendok teh garam. Aduk sampai tercampur rata. Buat cekungan di tengahnya. Sekarang kita ambil larutan gula, susu, dan ragi yang sudah kita siapkan sebelumnya. Tuangkan ke bahan kering. Aduk dari luar ke dalam sampai tercampur rata. Teman-teman bisa aduk pakai spatula, pakai centong, sutil kayu, dan lain-lain. Kalau dirasa cairannya kurang, ini bisa ditambahkan sedikit air atau susu cair. Aduk terus dan pastikan benar-benar tercampur rata sampai nggak ada lagi tepung yang masih kering. Nah, konsistensi adonan yang kita harapkan seperti ini ya. Tutup kain bersih atau plastik wrap, biarkan adonan mengembang dan membentuk serat roti secara alami dengan sendirinya. Diamkan selama sekitar 1 jam atau sampai mengembang 2 kali lipat. Waktu bisa bervariasi tergantung suhu sekitar. Setelah adonan mengembang 2 kali lipat, dan sekarang adonannya menjadi lebih elastis dibandingkan sebelumnya, dan kalau kita tarik, terlihat seperti ini ya. Serat roti atau glutennya udah terbentuk secara alami. Kempeskan adonan. Pindahkan ke alas kerja. Kalau dirasa masih lengket, boleh ditaburkan sedikit tepung. Bagi-bagi adonan menjadi beberapa bagian sesuai selera. Aku bagi menjadi 12 bagian. Kempeskan terlebih dahulu. Bulatkan adonan. Bisa di-rounding dengan cara seperti ini. Lakukan sampai selesai. Kalau sudah selesai dibulatkan, tutup adonan dan biarkan adonannya rileks sekitar 20 menit. Setelah 20 menit,
Ambil adonan sesuai urutan antrian dari yang pertama dibulatkan. Taburi alas kerja dengan sedikit tepung. Pipihkan adonan seperti ini. Boleh pakai rolling pin. Aku pakai dasar mangkuk yang datar. Jangan terlalu pipih ya teman-teman. Ini kalau mau juga boleh dirapiin pakai ring cutter atau sejenisnya. Pindahkan ke kertas baking atau nampan yang sudah ditabur terigu, biar nanti gampang dipindah saat digoreng. Kalau teman-teman mau bikin donat bolong, langkahnya kurang lebih sama aja, cuma di bagian tengahnya kita bisa bolongi pakai spuit yang sudah dilapis terigu. Hasilnya seperti ini gampang ya. Lakukan sampai selesai. Tutup dengan kain bersih atau wrap. Kita biarkan mengembang lagi hingga 2 kali lipat, waktu bervariasi tergantung suhu sekitar. Setelah mengembang hingga 2 kali lipat, sekitar 30-50 menit, kalau diangkat terasa ringan, dipencet kembali perlahan, tandanya udah pas, siap untuk digoreng. Kalau pas dipencet ada jejak tangan kita, itu tandanya udah overproofing atau kelewat ngembang. Ini yang bikin donatnya rawan kempes dan lebih berminyak. Sebelumnya, aku udah menyiapkan penggorengan dengan secukupnya minyak goreng. Goreng donat di api sedang agak kecil. Goreng dan tunggu hingga bagian bawahnya kecoklatan. Kalau bagian bawahnya udah kecoklatan, kita balik sekali aja. Tunggu sampai bagian sisi lainnya merata. Kalau saat kita menggoreng donatnya ngapung atau mengambang seperti ini tandanya waktu proofingnya pas, sehingga nantinya akan membentuk white ring. Tapi kalau waktu proofingnya kurang, donatnya nggak mengapung atau cenderung tenggelam, itu berarti waktu proofingnya masih kurang ya teman-teman. White ring ini ada karena adonan donatnya terisi udara yang pas, jadinya dia ngambang saat digoreng. Kalau sudah merata, angkat dan tiriskan. Ini dia donatnya udah jadi. Walaupun tanpa ulen sama sekali, hasilnya bisa menul-menul dan secantik ini, plus dapat white ring juga. Kalau mau diberi topping, tunggu agak dingin terlebih dahulu. Untuk toppingnya, aku menggunakan coklat yang sudah dilelehkan, kemudian aku beri meses coklat biar tambah mantap. Untuk toppingnya, kalian bisa atur aja sesuai dengan selera masing-masing. Dan ini dia hasilnya, kita beri topping seperti ini, jadi semakin menggoda. Ini benar-benar recommended buat pemula. Hasilnya bisa seempuk dan selembut ini. Enak banget, nggak nyangka ini dibuat tanpa diuleni sama sekali. Apalagi kalau dikasih topping coklat seperti ini, bakalan semakin enak lagi. Recommended banget, selamat mencoba. Makasih udah nonton, maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku akan share ide jualan menarik. Ini adalah donat Korea. Dibuatnya tanpa ulen, gampang banget, tanpa telur juga, dan ini jadinya super empuk. Bisa banget buat jadi ide jualan PPKM. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan 35 gram margarin. Ini akan kita lelehkan margarinnya. Di sini aku pakai Cosmopan dari Stain Cookware. Yang paling aku suka dari Cosmopan ini, saat ditumpuk atau disimpan itu nggak saling nempel pennya, jadi nggak perlu khawatir baret. Kualitasnya standar Eropa. Yang penasaran belinya di mana? Cek aja di kolom deskripsi. Kalau pennya udah panas, kita lelehkan aja margarin sampai meleleh dengan sempurna. Kira-kira seperti ini udah cukup. Angkat dan sisihkan. Ambil 180 ml susu cair. Susu cairnya suhu ruang. Tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Aduk sebentar. Dan tuangkan margarin yang sudah kita lelehkan. Ini kita tuangkan dalam keadaan panas tadi ya teman-teman. Aduk rata sampai kira-kira gulanya larut. Tambahkan 1/4 sendok teh garam. Jadi kalau teman-teman pakai mentega tawar atau unsalted butter, garamnya bisa pakai setengah sendok teh.
Aduk hingga rata, bentar aja. Masukkan 1 sendok teh penuh ragi instan atau beratnya sekitar 5 gram. Aduk rata lagi bentar. Dan kita sisihkan. Siapkan bowl atau wadah bersih. Masukkan 250 gram tepung terigu. Aku pakai tepung terigu protein tinggi. Ayak tepung terigunya. Kalau nggak diayak juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Ini kita ayak supaya lebih mudah tercampur. Kemudian kita buat cekungan di tengah-tengahnya seperti ini. Tuangkan bahan basah yang sudah kita campurin sebelumnya. Aduk sampai tercampur rata. Bisa pakai spatula, bisa pakai centong, sutil kayu atau yang lainnya ya teman-teman. Nggak usah dibawa ribet. Ini tinggal kita aduk-aduk aja. Kalau susah teman-teman juga bisa kok pakai tangan yang bersih. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, konsistensinya cukup lengket tapi udah membentuk adonan, tutup wrap atau kain bersih. Biarkan mengembang sampai 2 kali lipat sekitar 45 sampai 60 menit. Waktunya bisa bervariasi tergantung suhu sekitar. Dan setelah 45 sampai 60 menit atau kalau udah mengembang seperti ini, siapkan alas kerja dan taburi dengan sedikit tepung terigu. Kita ratakan. Sekarang kita kembali ke adonan dan kempeskan adonan. Pastikan semua udaranya keluar. Pindahkan ke alas kerja dan bagi menjadi beberapa bagian. Di sini aku bagi menjadi 8 bagian. Kalau ditimbang itu beratnya masing-masing 60 gram. Kita taburi lagi dengan tepung. Ini biar nggak lengket ya teman-teman, nggak usah terlalu banyak. Ambil adonan, kempeskan lagi. Kemudian bulatkan adonan. Boleh di rounding dengan cara seperti ini. Kalau sudah selesai dibulatkan semua, tutup wrap atau kain bersih. Kita istirahatkan lagi supaya lebih rileks sekitar 15 menit. Setelah diistirahatkan, ambil 1 adonan, kempeskan. Kemudian kita pipihkan memanjang seperti ini. Pelintir lagi di ujung adonannya. Dan kali ini arahnya di masing-masing ujungnya berlawanan, 1 ke kanan dan 1 ke kiri. Tekuk atau lipat adonannya seperti ini. Dan selanjutnya kita putar atau untir membentuk kepang. Kira-kira hasilnya seperti ini, ulangi sampai selesai. Ada tips ya dari aku, jangan terlalu dipaksa saat memutar adonannya, supaya hasilnya nanti nggak seperti ini kayak ketarik gitu. Punya aku jadi kayak gini. Ini karena pada saat memutar tadi itu kita terlalu over ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, karena nanti bakalan ketutup dengan glaze. Ini semua udah diuntir, udah disusun dan dialasi kertas baking. Tutup kain bersih atau wrap. Kita proofing lagi sampai mengembang 2 kali lipat. Waktunya bervariasi, sekitar 15-30 menit aja. Setelah mengembang dan siap digoreng seperti ini, apabila disentuh dan ditekan, itu nggak ada bekas tangan, berarti siap digoreng. Siapkan penggorengan. Panaskan minyak goreng secukupnya. Kalau minyaknya udah panas, gunting kertas baking untuk memisahkan donat. Masukkan donat beserta kertas bakingnya. Goreng donat di api sedang cenderung kecil sampai kecoklatan. Kertas bakingnya ini pastikan yang food grade ya. Kalau misalnya nggak yang food grade ya nggak usah pakai kertas baking, pakai tangan aja nggak apa-apa. Kalau donat Korea yang khas itu digorengnya sampai warnanya coklat ya teman-teman. Ini aku rasa udah coklat. Kalau udah coklat kita balik. Dan kita biarkan sampai warnanya merata. Kalau warnanya udah merata, angkat dan tiriskan. Ini dia teman-teman, dimakan saat hangat-hangat itu mantep banget.
Meskipun tanpa telur, hasilnya tetap bisa empuk dan lembut seperti ini. Dan untuk menambah nilai jual, teman-teman bisa kasih aneka glaze seperti coklat, white coklat, strawberry, green tea, karamel, dan lain-lain. Dan juga teman-teman bisa menambahkan topping tambahan seperti kacang cacah atau remahan biskuit, crumble, almond, atau meses atau lainnya sesuai selera. Dan ini dia hasilnya. Menarik banget dengan aneka topping, semakin menggugah selera. Modalnya tuh terjangkau dan ini tanpa telur. Teman-teman bisa cek detailnya di kolom deskripsi untuk info budgetnya. Ini recommended banget ya teman-teman untuk jualan. Dan untuk ukuran paper boxnya ini kira-kira 18 x 6 cm. Ini adalah paper box yang biasa buat tempat hotdog. Teman-teman bisa cari di marketplace atau di toko bahan kue atau toko plastik terdekat. Ini enak banget, bikinnya gampang, tanpa telur tapi bisa empuk dan lembut seperti ini. Teman-teman bisa lihat sendiri teksturnya, luarnya garing, dalamnya empuk, ini enak banget, recommended. Selamat mencoba ya, makasih udah nonton, maaf kalau ada salah, semoga ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membuat donat yang super lembut dan empuk banget. Menariknya lagi, donat ini dibuat tanpa menggunakan telur. Dan hasilnya sangat luar biasa. Aku rekomendasikan ini, cocok banget buat jualan. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Pertama, siapkan wadah bersih yang cukup besar. Ambil 250 gram tepung terigu. Aku pakai tepung terigu protein sedang. Boleh pakai terigu kiloan yang biasa, nggak apa-apa, nggak masalah. Biar tambah enak, masukkan 18 gram susu bubuk. Kalau nggak ada, di skip aja, nggak masalah. Tambahkan 30 gram gula pasir. Takaran sendok, teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi. Tambahkan 1 sendok teh ragi instan. Kemudian kita aduk dan campur sampai merata. Kalau sudah rata, tuangkan 135 sampai 145 ml air. Kalau nanti teman-teman menguleni adonan menggunakan mixer, airnya wajib pakai air dingin atau air es ya. Tuangkan ke campuran bahan kering. Jangan dituang semua dulu, aduk sampai tercampur rata. Kalau air kurang bisa ditambah. Aduk terus sampai kira-kira seperti ini. Kemudian kita bisa uleni menggunakan tangan bersih. Tapi di sini aku akan menggunakan mixer. Aku akan mix menggunakan speed paling rendah sampai adonannya menyatu dan menggumpal. Hand mixer Mito MX200 yang dilengkapi dengan dough hook yang bisa mempermudah pekerjaan kita ulen-mengulen seperti ini. Kira-kira kalau udah tercampur dan setengah kalis seperti ini, selanjutnya tambahkan 30 gram margarin. Tambahkan juga setengah sendok teh garam. Terakhir masukkan setengah sendok makan SP atau cake emulsifier. Ini yang nantinya bakalan bikin kalian kaget dengan hasilnya. Lemak dan garamnya udah masuk, sekarang kita lanjut menguleni adonan sampai kalis. Kalau dirasa adonannya terlalu lengket, sebelum jauh nih kita menguleninya, saat glutennya belum terbentuk atau adonannya benar-benar masih lemes, kita bisa tambahkan 1 sendok makan terigu. Kita bisa tambah sedikit terigu hanya jika konsistensi adonannya terlalu lembek. Lanjut uleni sampai adonan kalis dan adonan berubah menjadi lebih mulus. Ini hampir selesai. Mungkin kalau teman-teman menguleni menggunakan tangan itu bakalan susah bikin adonannya semulus ini. Nggak perlu semulus ini. Yang penting patokannya udah mudah dilepas dari tangan, udah kokoh, dan adonannya mudah dibentuk. Setelah aku mix pakai hand mixer Mito sekitar 18 menit, hasilnya seperti ini.
Cek elastisitasnya. Kalau direntangkan membentuk membran tipis seperti ini, elastisitasnya nggak sebagus kalau kita pakai tepung terigu protein tinggi, tapi nanti hasilnya bakalan benar-benar empuk. Olesi tangan menggunakan sedikit minyak goreng. Bulatkan adonan. Dan masukkan kembali ke dalam wadah. Tutup dengan kain bersih atau plastik wrap. Biarkan mengembang hingga 2 kali lipat, sekitar 45-60 menit atau tergantung suhu sekitar. Setelah adonan mengembang 2 kali lipat, kempeskan adonan. Pindahkan ke alas kerja. Kalau dirasa masih lengket, boleh ditabur sedikit tepung. Bagi-bagi adonan menjadi beberapa bagian sesuai selera. Aku timbang beratnya masing-masing 30 gram. Bulatkan adonan. Kempeskan terlebih dahulu. Bisa di-rounding dengan cara seperti ini. Lakukan sampai selesai. Kalau sudah selesai dibulatkan, tutup lagi adonan dan biarkan rileks sekitar 20 menit. Setelah 20 menit, ambil adonan sesuai urutan antrian dari yang pertama dibulatkan. Taburi alas kerja dengan sedikit tepung. Pipihkan adonan seperti ini. Boleh pakai rolling pin, tapi jangan terlalu pipih. Kemudian bisa kita rapikan pakai ring cutter atau sejenisnya, tapi ini opsional aja. Pindahkan ke kertas baking atau nampan yang udah ditabur terigu. Kalau teman-teman mau bikin donat bolong, langkahnya kurang lebih sama aja, cuma di bagian tengahnya kita bisa bolongi pakai spuit yang sudah dilapisi terigu. Hasilnya akan jadi seperti ini. Lakukan sampai selesai. Tutup dengan kain bersih atau wrap dan biarkan mengembang hingga 2 kali lipat. Waktunya bervariasi tergantung suhu sekitar. Setelah mengembang hingga 2 kali lipat, sekitar 35-55 menit, diangkat terasa ringan, dipencet nggak ada jejak tangan kita. Goreng di minyak panas di api sedang agak kecil. Aku pakai Cosmopan Stain Cookware, satu setnya dapat 3 pan. Pannya itu bisa ditumpuk tanpa khawatir baret. Goreng sampai bagian bawah kecoklatan. Balik sekali aja. White ringnya ini juga keluar ya, tapi white ringnya nggak setinggi kalau kita pakai tepung terigu protein tinggi. Ini terjadi karena terigu protein sedang kandungan glutennya nggak setinggi terigu protein tinggi. Kalau sudah merata, angkat dan tiriskan. Dan ini dia teman-teman hasil donatnya. Satu resep bisa dapat 16 pieces seukuran video ini. Untuk hasilnya, ini yang bikin aku kaget. Walaupun tanpa telur, donatnya seempuk ini. Teksturnya benar-benar ringan, fluffy, lembut, bahkan lebih lembut lagi dari donat yang sebelumnya udah aku bikin. Ini recommended banget. Untuk hasil akhir yang lebih menarik, bisa kita beri glaze. Saranku beli jadi aja ya glaze-nya. Kemudian bisa diberi aneka topping tambahan seperti crumble, kacang cacah, dan lain-lain. Dan inilah dia donat-donat yang sangat menggoda, dijamin lembut, empuk, ekonomis, rasanya fantastis. Apalagi kalau udah dikasih topping seperti ini. Topping coklat emang gak pernah salah. Ini rasanya enak banget. Donatnya lembut dan fluffy banget. Recommended. Selamat mencoba. Makasih udah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku share lagi donat sesuai request teman-teman, yaitu donat kentang. Super empuk dan lembut yang bisa tahan sampai berhari-hari. Ini recommended banget. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan wadah bersih yang cukup besar. Masukkan 250 gram tepung terigu. Terigunya aku pakai campuran 150 gram terigu protein sedang dan 100 gram terigu protein tinggi. Biar nanti dapat tekstur donat yang lembut dan ringan, tapi seratnya juga bagus.
Kalau mau pakai salah satu jenis aja juga boleh. Masukkan 40 gram gula pasir. Tambahkan 1 sendok teh ragi instan. Susu bubuk sebanyak 20 gram. Aduk bahan kering sampai tercampur rata. Ini udah rata. Masukkan 100 gram kentang yang sudah dikukus dan dihaluskan. Masukkan 2 kuning telur. Dan tuangkan 50-65 ml air dingin atau air es. Kalau diuleni menggunakan tangan, air dinginnya bisa diganti pakai air biasa aja. Airnya dituang 50 ml aja dulu ya teman-teman. Kalau kurang bisa ditambah. Aduk sampai tercampur rata membentuk adonan. Kentang kukusnya itu nggak mudah tercampur dengan tepung, jadi jangan terkecoh. Pastikan campur dulu kentangnya, baru kita bisa pastikan kurang cairan atau enggak. Karena kalau terlalu lengket nanti bakalan susah banget, apalagi kalau menguleni menggunakan tangan. Kalau udah tercampur rata membentuk adonan seperti ini, tambahkan 30 gram margarin dan setengah sendok teh garam. Campurkan ke dalam adonan sampai rata. Kalau udah rata, lanjutkan menguleni adonan. Untuk menguleni adonan aku pakai mixer, hand mixer Mito MX200 yang sudah dilengkapi kaki mixer khusus untuk mengulen. Jadi penggunaan mixer ini sangat-sangat membantu, memudahkan. Kalau teman-teman menguleni menggunakan tangan, aku saranin untuk tepungnya tadi pakai full protein tinggi biar lebih mudah dan gak terlalu lengket. Uleni hingga kalis dan elastis. Ini udah semakin halus ya, udah hampir selesai. Cek elastisitasnya. Ambil sedikit adonannya dan rentangkan. Kalau membentuk membran tipis, seperti ini tandanya udah elastis. Pindahkan ke alas kerja atau bidang datar. Kalau dirasa terlalu lengket, teman-teman bisa mengoleskan sedikit minyak di telapak tangan kalian. Di sini langsung aja kita bagi adonannya menjadi beberapa bagian sesuai selera. Boleh ditimbang kalau perlu. Aku timbang dengan berat 40 gram. Dan ini dia teman-teman, setelah ditimbang semuanya, ambil bagian adonan dan kempeskan dulu, keluarkan udaranya. Bulatkan adonan. Bisa kita bulatkan dengan cara seperti ini. Lakukan sampai selesai dan susun sesuai urutan antrian pembulatannya. Tutup dengan kain bersih atau wrap dan biarkan mengembang hingga 2 kali lipat. Ini sekalian kita proofing yang pertama sekitar 30-45 menit atau menyesuaikan suhu sekitar. Setelah mengembang 2 kali lipat, taburi alas kerja dengan tepung terigu. Ambil adonan sesuai antrian. Kemudian langsung aja kita tekan dan pipihkan menggunakan tangan. Kalau mau pakai rolling pin juga boleh, tapi jangan terlalu tipis. Dipencet perlahan sampai seperti ini. Bisa dibolongin pakai spuit, bibir botol minuman kemasan, atau pakai cetakan donat seperti ini. Pindahkan ke kertas baking atau bisa di nampan yang sudah ditabur tepung terigu. Lakukan lagi sampai semuanya habis. Kalau udah selesai dibentuk, kemudian kita tutup lagi dengan kain bersih atau plastik wrap dan biarkan mengembang hingga 2 kali lipat. Ini proofing yang kedua selama 20-35 menit atau menyesuaikan suhu sekitar. Setelah mengembang 2 kali lipat,
Adonan kalau diangkat terasa ringan, terisi udara. Kalau dipencet nggak ada bekas tangan kita, atau kalau ada bekas tapi kembalinya tuh perlahan, berarti siap untuk digoreng. Langsung aja digoreng di minyak panas di api sedang cenderung kecil. Minyaknya harus sudah panas dan api juga jangan terlalu kecil. Kalau kalian pengen dapat white ring, minyaknya itu harus banyak biar dia bisa berenang atau mengapung. Kalau ngembangnya pas, dia bakalan berenang, tapi kalau kurang ngembang, dia tenggelam. Balik sekali aja kalau bagian bawahnya sudah kuning kecoklatan. Hati-hati kalau apinya kebesaran juga warnanya bisa nggak cantik ya nantinya, cenderung terlalu coklat. Jadi perlu diperhatikan kalau mau dapat warna yang bagus. Ketika sudah merata, angkat dan tiriskan. Ini dia hasilnya, donat kentang kita. Menul-menul dan sangat menggoda. Kalau teman-teman mau kasih topping, tunggu sampai dingin dulu ya. Ini donatnya cantik, ada white ring walaupun white ringnya nggak setinggi kalau pakai full protein tinggi. Ini benar-benar empuk dan fluffy. Dipencet kayak gini, nggak kempes, dia kembali lagi kayak squishy. Dan yang terpenting adalah teksturnya. Ini benar-benar lembut dan empuk, digigit ringan dan nggak bikin capek ngunyah. Nah teman-teman, ini keesokan harinya aku simpan buat sarapan. Jadi donatnya ini benar-benar masih empuk dan lembut. Teman-teman bisa lihat sendiri ya teksturnya. Walaupun donatnya udah nginep, teksturnya seperti ini, masih empuk dan lembut. Dan aku mau kasih topping pakai coklat yang sudah dilelehkan. Kemudian aku beri kacang cacah panggang. Nah ini donatnya udah dandan. Untuk toppingnya teman-teman bisa menyesuaikan dengan selera masing-masing aja ya. Ditaburi gula donat aja juga udah enak. Apalagi dikasih yang coklat bertabur kacang seperti ini favorit banyak orang. Asli enak banget, recommended. Selamat mencoba ya, makasih udah nonton, maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat donat ala Jeko yang sering di-request oleh kalian. Resep ini bener-bener recommended banget, bukan sekedar resep donat rumahan, tapi layak banget buat dijual. Siap bersaing dengan yang di mall-mall gitu deh. Teksturnya bener-bener lembut, ringan, gak minyakan. Ikutin step by stepnya, tonton sampai habis, dan sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Siapin dulu bahan-bahannya, 250 gram tepung terigu komachi. Kalau kalian mau hasilnya selembut donat Jeko, tepung komachi ini jangan di skip ya. 30 gram gula pasir, setengah sendok teh bread improver atau pelembut roti, 1 sendok teh ragi instan, seperempat telur. Jadi ini dari 1 telur utuh dibagi menjadi 4, ambil seperempatnya aja. 1 kuning telur, 150 ml susu cair dingin, bisa ditambah atau dikurangin, 18 gram butter atau mentega, 12 gram shortening atau mentega putih, dan setengah sendok teh garam. Pertama-tama kita campurkan dulu bahan-bahan keringnya, terigu, gula, bread improver, dan ragi instan. Aku akan aduk rata menggunakan spatula. Spatula lucu ini dari Stain Cookware. Ini udah rata, aku akan proses menggunakan mixer supaya lebih mudah. Pasang dulu attachmentnya. Pakai dough hook seperti ini untuk adonan donat atau roti. Masukkan bahan basah lainnya. Kita masukkan telur, kuning telur, susu cair dingin. Kalau menggunakan mixer seperti ini harus banget pakai susu yang dingin ya teman-teman. Susunya jangan langsung dituang semua. Ini bisa dikurangin atau ditambah menyesuaikan daya serap tepung. Jadi ini aku sisakan untuk mengontrol cairan. Aku pakai mixer dari Mito, yaitu Mito MX100. Mix dengan level kecepatan rendah menyesuaikan instruksi penggunaan mixer. Mix hingga semua bahan menyatu. Teman-teman bisa banget menguleni secara manual dengan menggunakan tangan ya. Di sini kalau cairannya kurang, susunya boleh ditambahkan. Kalau udah setengah kali seperti ini, masukkan mentega, mentega putih, dan garam. Mix atau ulen kembali hingga benar-benar kalis.
Setelah kira-kira 18 menit, adonannya sudah terlihat halus dan kalis seperti ini. Kita tes window pane untuk cek elastisitasnya, yaitu kalau direntangkan membentuk membran tipis yang tidak mudah robek. Letakkan adonan di atas alas kerja, bagi adonan menjadi beberapa bagian. Di sini aku bagi menjadi 12 bagian. Kalau perlu ditimbang supaya hasilnya seragam, yaitu kira-kira beratnya 40 gram atau menyesuaikan dengan selera masing-masing. Setelah selesai dibagi atau ditimbang, bulat-bulatkan adonan. Bisa di rounding supaya lebih mulus. Lakukan sampai habis. Kempeskan adonan sebelum dibulatkan agar udara fermentasinya terbuang. Nah, teman-teman, setelah selesai dibulatkan, ini disusun berdasarkan urutan antrian pembulatannya. Selanjutnya kita akan lakukan proofing pertama. Tutup kain bersih atau plastik wrap, biarkan mengembang 2 kali lipat. Waktunya bisa bervariasi ya, tergantung suhu sekitar. Setelah 35 menit, adonan sudah mengembang. Ambil satu bagian sesuai antrian penyusunannya. Taburi alas kerja dengan tepung. Ini harus banget supaya dia nanti nggak lengket. Kempeskan dan pipihkan. Bisa pakai tangan atau dengan menggunakan rolling pin. Pipihkan seperti ini. Kira-kira tebalnya 1,5 cm. Jangan takut terlalu tipis ya, karena nanti dia bakalan ngembang saat proofing kedua dan saat digoreng. Rapikan pinggirannya menggunakan bibir gelas atau cookie cutter. Jangan lupa tepung harus cukup biar nggak nempel. Kalian bisa bolongi bagian tengahnya pakai cetakan donat seperti ini, atau menggunakan tutup botol, atau pakai spuit juga bisa. Letakkan di atas kertas baking yang sudah dipotong-potong atau nampan yang sudah ditaburi tepung. Lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Ini aku akan membuat donat buntu juga, alias yang nggak ada lubang di tengahnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Dan ini dia udah selesai dibentuk dan dicetak. Selanjutnya kita lakukan proofing kedua. Tutup wrap atau kain bersih dan biarkan mengembang hingga 2 kali lipat. Setelah didiamkan selama 30 menit, waktunya lebih cepat karena kondisi cuaca di luar memang sedang panas-panasnya. Donatnya mengembang 2 kali lipat, dan kalau dipencet tidak ada jejak tangan kita, waktunya pas buat menggoreng donatnya. Siapkan wajan dan minyak. Ini nih rahasianya para penjual donat yang donatnya nggak minyakan karena menggunakan minyak padat. Minyak padat ini akan mencair ketika dipanaskan dan fungsinya sama seperti minyak goreng biasa. Cuma hasil akhirnya itu gorengannya bakalan minim minyak, dan ketika sudah dingin bahkan minyaknya tuh nggak berasa. Dan ketika sudah panas, masukkan donat, goreng di api sedang cenderung kecil. Donat yang waktu proofing atau pengembangannya pas, dia tuh bakalan ngapung ketika digoreng. Jadi bakalan muncul white ring di sekeliling samping donatnya. Balik hanya sekali aja ketika sisi bawahnya kuning kecoklatan. Biarkan matang dan warnanya merata. Ketika sudah merata, angkat dan tiriskan. Ini dia hasil donat yang sudah digoreng. Tunggu hingga dingin terlebih dahulu, baru bisa kita beri topping. Donat ini benar-benar empuk, fluffy. Dipencet pun kembali ke bentuk semula karena komposisi bahan dan waktu proofingnya pas ya. Supaya mirip ala Jeko, siapkan aneka glaze. Glaze ini aku dapatkan di toko bahan kue dengan aneka rasa sesuai dengan selera. Ini udah dihangatkan sesuai instruksi kemasannya. Siapkan juga aneka topping, kacang, almond, crispy ball, meses, glaze coklat dan vanila yang dimasukkan ke dalam piping bag untuk membuat hiasan, atau kalian bisa tambahkan sesuai dengan selera kalian aja. Celupkan bagian atas donat ke dalam glaze, angkat dengan hati-hati. Ini kita tahan beberapa detik, kemudian kita tap-tap donatnya biar lebih rata permukaan glaze-nya. Ditap-tap atau diketuk-ketuk ya teman-teman seperti ini.
Beri topping atau hias sesuai dengan selera masing-masing. Ini aku beri meses coklat, kacang, dan hiasan coklat putih. Selanjutnya, lakukan hal yang sama untuk glaze lainnya, glaze strawberry dengan topping crispy ball dan hiasan melingkar coklat putih. Glaze tiramisu diberi hiasan glaze coklat, glaze vanilla diberi almond slice yang sudah disangrai. Lakukan hal yang sama sampai semua donat diberi topping. Ini dia, semuanya udah selesai diberi topping. Kalau seandainya nggak ada glaze, teman-teman bisa oleskan margarin atau mentega, kemudian diberi meses aja udah oke kok. Selamat mencoba ya. Ini resepnya recommended banget. Hasilnya selembut ini, dalamnya warnanya putih, nggak yang cenderung kuning karena kita pakai mentega putih. Nggak minyakan juga, diberi aneka glaze yang mantap, udah kayak yang dijual di mall-mall. Selamat mencoba ya. Di video kali ini aku akan share donat super empuk dan lembut, mirip banget kayak donat Jeko, yang pastinya anak-anak suka, dewasa juga. Tapi tenang aja, bahan-bahan yang kita pakai terjangkau dan mudah didapatkan. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan 150 ml susu cair hangat. Hangat ya, bukan panas. Masukkan ke dalam wadah. Masukkan 30 gram gula pasir. Takaran sendok ada di kolom deskripsi. Aduk hingga gulanya larut. Kalau gulanya udah larut, masukkan 1 sendok teh ragi instan. Aduk sebentar sampai rata. Seperti ini. Kemudian sisihkan sampai muncul busa atau gelembung-gelembung di permukaannya. Dalam wadah bersih, masukkan 150 gram tepung terigu protein tinggi. Masukkan 100 gram tepung terigu protein sedang. Tambahkan setengah sendok teh bread improver. Bread improver ini belinya di toko bahan kue ya. Kemudian kita aduk rata. Kalau sudah tercampur rata, buat cekungan di tengah-tengahnya seperti ini, biar nanti gampang aja ngaduknya. Selanjutnya untuk telur, kita butuh 1/4 telur, yaitu artinya dari 1 telur utuh, kita ambil 1/4-nya aja. Misalnya berat telur 48 gram, berarti kita akan menggunakan 1/4-nya, yaitu sekitar 12 gram. Begitu juga kalau teman-teman ukur pakai ukuran mililiter. Masukkan ke bahan kering. Tambahkan juga 1 kuning telur ke bahan kering. Kita cek campuran susu, gula, dan ragi. Kalau sudah terbentuk busa atau gelembung-gelembung kecil di permukaannya seperti ini, tandanya raginya aktif. Tuangkan ke dalam bahan kering. Jangan langsung dituangkan sekaligus, kita sisakan sedikit untuk mengontrol cairan. Nanti kalau kurang bisa ditambah. Aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah seperti ini, kita bisa lanjut mencampurkan adonan dengan menguleni menggunakan tangan. Tentu aja pastikan tangan kita bersih. Cuci tangan dulu pakai sabun. Untuk sabun cuci tangan, aku pilih hand soap Moriscare. Tangan terasa bersih, wangi, jadinya kita nggak perlu khawatir sehingga masak jadi lebih nyaman. Karena dalam memasak, kita kan membuat makanan yang nantinya bakalan masuk ke dalam tubuh kita dan juga keluarga kita. Ini kita uleni menggunakan tangan sampai adonan setengah kalis. Kadang tuh ada ya yang pernah nanya, itu nguleni adonan udah cuci tangan belum? Ngulenin adonan kok pakai tangan, gak pakai hand gloves? Ya mohon maaf aja ya, kalau aku sendiri lebih nyaman menguleni adonan menggunakan tangan, gak pakai sarung tangan. Dan pastinya cuci tangan dulu tanpa harus memperlihatkan di video. Cuci tangan itu udah jadi kesadaran masing-masing dan gak perlu dipertanyakan. Makanya kebersihan itu kunci utama supaya memasak jadi lancar. Maaf ya jadi curhat. Lanjut ke adonannya. Kalau sudah setengah kalis kayak gini,
Sekarang kita masukkan 12 gram mentega putih dan 18 gram margarin. Mentega putih kalau nggak ada bisa diganti margarin. Tambahkan juga setengah sendok teh garam. Lanjut lagi menguleni sampai margarin dan mentega putih tercampur ke dalam adonan dan adonan menjadi kalis dan elastis. Nah, kalau udah mulai tercampur adonannya bakalan terasa lengket. Terus aja menguleni sampai kalis. Kalau memang menguleni adonan di dalam wadah seperti ini terasa sulit, kita bisa menguleni di alas kerja atau bidang datar. Uleni dengan gerakan seperti mengucek baju. Lakukan dengan santai tapi penuh dengan tenaga. Gak perlu buru-buru, sabar aja. Diuleni terus sampai kalis. Artinya adonan mulai gampang dipisahkan dari tangan. Kalau udah kalis, banting-banting ringan sebentar seperti ini. Cek elastisitasnya dengan cara ambil sedikit adonan dan rentangkan. Kalau terbentuk lapisan tipis seperti ini, tandanya udah elastis. Selanjutnya kita bulatkan adonan. Masukkan kembali ke dalam wadah. Tutup wrap atau kain bersih, biarkan mengembang hingga 2 kali lipat. Waktu bisa bervariasi sekitar 45-60 menit atau tergantung suhu sekitar. Setelah adonan mengembang 2 kali lipat seperti ini, kempeskan adonan, pastikan udaranya keluar semua. Kemudian bagi adonan menjadi beberapa bagian sesuai selera. Aku bagi adonan menjadi 16 bagian, kalau ditimbang masing-masing beratnya sekitar 29 atau 30 gram. Setelah selesai dibagi adonannya, ambil adonan, kempeskan dulu, bentuk bulat. Bisa di rounding dengan cara seperti ini. Lakukan sampai selesai. Susun sesuai urutan dari yang pertama dibulatkan. Tutup kain bersih atau wrap. Biarkan adonan rileks sekitar 15-20 menit. Ambil satu adonan yang sudah diistirahatkan. Ambil sesuai antriannya. Taburi sedikit tepung di alas kerja. Letakkan adonan dan taburi sedikit tepung di permukaannya. Pipihkan seperti ini. Tekan perlahan. Keluarkan udara fermentasi. Boleh menggunakan rolling pin. Tapi jangan terlalu tipis ya teman-teman. Ini boleh dirapiin lagi pakai bibir gelas atau ring cutter, tapi optional aja. Pindahkan ke kertas baking yang sudah dipotong-potong atau nampan yang ditaburi tepung. Lakukan hal yang sama sampai selesai sesuai urutan antriannya. Kalau udah selesai, tutup dengan kain bersih atau wrap. Biarkan mengembang hingga 2 kali lipat. Setelah sekitar 30 menit, di aku sekitar 30 menit, adonannya udah mengembang. Kalau diangkat terasa ringan, dipencet, dia kembali perlahan, tandanya udah pas, siap untuk digoreng. Tapi kalau pas dipencet ada jejak tangan kita, itu tandanya udah overproofing atau kelewat ngembang. Ini yang bikin donatnya rawan kempes dan lebih berminyak. Sebelumnya aku udah menyiapkan penggorengan dengan secukupnya minyak goreng. Ketika minyak udah panas, goreng donat di api sedang, lebih cenderung ke api kecil seperti ini. Goreng dan tunggu hingga bagian bawahnya kecoklatan. Kalau saat kita goreng donatnya ngapung atau mengambang seperti ini, itu tandanya waktu proofingnya pas, sehingga nantinya akan membentuk white ring. Sementara kalau waktu proofingnya kurang, donatnya nggak mengapung, cenderung tenggelam, jadi nggak bisa membentuk white ring. White ring ini terbentuk karena adonan donatnya terisi udara yang pas, sehingga membuatnya mengapung saat digoreng. Saat bagian bawahnya kecoklatan, kita balik sekali aja, dan biarkan sisi lainnya kuning kecoklatan merata. Nah, bagian tengah sisi samping donat yang nggak menyentuh langsung dengan minyak goreng, inilah yang dinamakan white ring. Seperti ini. Angkat dan tiriskan.
Ini dia donatnya udah jadi. Kalau mau diberi topping, tunggu agak dingin dulu ya. Selanjutnya teman-teman bisa kasih topping sesuai selera. Ini aku akan beri topping glaze vanilla dari 200 gram gula halus atau icing sugar. Tambahkan 30 gram butter atau margarin yang sudah dilelehkan. Tambahkan 1 sendok teh pasta vanilla. Kalian juga boleh ganti dengan perasa lainnya. Tambahkan secukupnya air panas. Kita masukkan sedikit demi sedikit. Aduk sampai tercampur rata, sambil ditambah air panas sampai kekentalan yang diinginkan. Hati-hati juga ya, kalau semakin kental itu semakin manis. Jadi keencerannya kalian sesuaikan aja. Menurutku ini udah pas. Ambil donat dan celupkan ke dalam glaze seperti ini. Kita juga bisa bermain warna dengan menambahkan pewarna makanan. Di sini aku gunakan warna biru dan juga campuran biru dan merah. Diaduk rata dan siap digunakan menjadi topping donat yang menarik. Tunggu hingga glaze-nya mengering. Dan ini dia donat premium menggunakan bahan-bahan yang terjangkau. Tanpa komachi, tanpa butter, hasilnya memuaskan. Sebelum mencoba donatnya, pakai hand sanitizer dari Maurice Care. Ada varian aroma yang bervariasi. Kemasannya ringan dan desainnya juga lucu-lucu. Aku suka varian es krim. Ini pasti teman-teman juga suka karena praktis dibawa kemana aja. Cocok buat teman-teman yang bosen sama hand sanitizer yang itu-itu aja. Dan menariknya lagi, Maurice Care juga punya hand sanitizer superheroes buat si kecil. Desain dan kemasannya juga lucu. Si kecil jadi bisa belajar untuk menjaga kebersihan tangan sejak dini. Sekarang kita coba lihat tekstur donatnya. Donatnya benar-benar empuk dan lembut banget. Teksturnya juga ringan. Bukan sekedar empuk dan lembut aja, tapi juga nggak bikin capek ngunyah. Menurutku mirip dengan donat yang dibuat menggunakan tepung Jepang komachi. Ini recommended, cocok juga buat usaha. Selamat mencoba. Makasih udah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.